partner selaku tamu undangan dari Pusat Masyarakat Budaya Badan Riset Inovasi Nasional, Lakpesdam PBNU, UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, dan Institut Kewarganegaraan Indonesia, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam Zoom Cloud Meeting acara Tadarus serial pertama tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, segala nikmat dan kesempatan telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua sehingga dapat menyelenggarakan dan mengikuti acara Tadarus Kewarganegaraan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Alifah Nurul Fadilah selaku moderator yang akan memoderatori acara dari awal hingga akhir nanti, bersama dengan para narasumber yang akan berdiskusi bersama dalam Tadarus Kewarganegaraan kali ini. Baik, tanpa berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.39 waktu Indonesia Barat, susunan acara pada siang hari ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua adalah sambutan pembukaan, dan ketiga adalah acara inti, yaitu diskusi atau tadarus kewarganegaraan. Keempat ada Q&A dan discussion. Dan kelima penutup. Kita kembali ke acara pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kepada Ibu Lilis Mulyani PhD selaku Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada Ibu Lilis Mulyani dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saya sangat senang hati dan bangga sekali bisa hadir di antara rekan-rekan semua dalam acara Tadarus Kewarganegaraan seri pertama ya di tahun 2022. Saya ingat tahun lalu saat saya baru kembali ke PMB lagi dan mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di PMB, salah satu bentuk kegiatan yang sangat menyita perhatian saya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PRN-nya Mas Hoirul ini, namanya Tadarus Kewarganegaraan. Dari sisi tema juga sangat variatif, tapi jadi mendekati isu kewarganegaraan dari berbagai perspektif dan angle ya. Dan ini buat kami juga menjadi salah satu kegiatan yang kita highlight sebagai kegiatan utama di PMB BRIN, ya, Pusat Riset Masyarakat Budaya BRIN. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim tentunya ya, tim riset agama dan kewarganegaraan, Mas Hairul, Mas Saiful, Mas Edi, kemudian Mbak Alifah ya, dan Mbak Nurun Nisa kalau saya tidak keliru. Maaf kalau ada yang terlewat. Mas Suhadi. Siapa? Mas Suhadi. Oke, Mas Suhadi sekarang iya ya, jadi tim juga. Kemudian juga kepada Mas Suhadi tentu ya, Mas Suhadi Khalil, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi dengan teman-teman di PMB dan juga teman-teman lain yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra, yaitu Lakpesdam PBNU, UIN Sunan Kalijaga, ini tempatnya Mas Suhadi juga ya, kemudian Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN, dan Institut Kewarganegaraan Indonesia, tempatnya Mas Edi. Saya di PMB sangat mengencourage atau sangat mendorong teman-teman untuk berkolaborasi dengan sebanyak mungkin mitra, baik dari sisi diskusi substansi ya, maupun untuk peningkatan skill-skill lain ya, tidak hanya dari sisi substansinya. Kolaborasi yang dilakukan
dilakukan oleh tim agama dan kewarganegaraan ini bisa menjadi salah satu model atau role model bagi tim-tim lain, bahwa riset yang dilakukan di BRIN itu tidak melulu harus dilakukan oleh orang-orang BRIN juga, gitu. Tapi ketika kita membuka diri untuk berjejaring dan bernetwork dengan sebanyak mungkin mitra, baik itu dari universitas atau dari lembaga riset independen, itu akan memperkaya isi daripada riset yang kita lakukan. Itu juga memperkaya jejaring, karena setiap lembaga yang menjadi mitra tentunya punya jejaring sendiri yang itu bisa kita tarik menjadi jejaring yang lebih besar daripada PMB BRIN ini sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya substantif seperti diskusi tadarus kewarganegaraan ini juga tidak hanya membantu tim dalam merumuskan atau melaksanakan kegiatan riset, tapi di akhir tahun itu seringkali juga dapat membantu tim untuk tadi ya membuat publikasi-publikasi, termasuk hasil-hasil diskusinya ini akan memperkaya tim secara isi dan secara metodologi. Saya melihat judul ini sangat menarik juga nih ketika bicara tentang citizenship. Misalnya sebagai orang hukum, misalnya kita dulu hanya melihat hal-hal yang sangat dasar kaitan antara negara dan warga negara. Tapi saat ini isu-isu kewarganegaraan ternyata sudah berkembang demikian jauh ya, dengan adanya tema-tema baru di dalam diskusi tentang kewarganegaraan, termasuk kaitannya dengan lingkungan. Ini menjadi menarik, dan bagaimana sebetulnya tim ini berhasil mengambil tema yang sangat update, sangat aktual, dan sangat timely ini ya, sangat tepat waktu, karena memang di lingkaran global dalam diskusi-diskusi para scholar di tingkat internasional, itu diskusi kewarganegaraan sudah jauh melampaui apa yang seringkali teman-teman peneliti atau akademisi diskusikan hanya di dalam institusinya sendiri. Karena itu saya berharap model diskusi kolaboratif yang dilakukan oleh tim ini, tapi juga sekaligus mengambil tema-tema yang saat ini aktual secara global, itu yang lain juga ya, tim peneliti yang lain. Saya berharap tentunya diskusi ini juga bisa menambah insight atau masukan akademik, ilmiah, atau menjadi ajang diskusi-diskusi akademik dan ilmiah dalam tadi tidak hanya membantu tim, tapi juga bisa berharga atau bisa digunakan oleh para peserta yang hadir pada siang hari ini dalam kerja-kerja akademik mereka atau kerja-kerja riset mereka, atau bahkan kerja-kerja lain mereka ya, misalnya untuk teman-teman yang masih kuliah dan lain-lain. Saya berharap seri diskusi tadarus kewarganegaraan ini akan berlanjut secara sustain dan continue. Jadi jangan sampai selesai meskipun misalnya tim risetnya sudah selesai, tidak ada proyek, kalau bisa ini harus dilanjutkan karena ini bentuk yang sangat baik sekali. Dari PMB kita akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini, semoga bisa terus berjalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Suhadi, kemudian juga kepada para tim peneliti, yaitu Mas Saiful tadi ya, Mbak Alifah, dan Mas Edi, dan Mbak Nurunisa, dan juga terutama kepada Mas Khairul atas kerja-kerja baiknya. Terima kasih sekali lagi, dan dengan ini saya nyatakan diskusi kita buka ya. Selamat berdiskusi, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Lilis Mulyani yang telah memberikan sambutan dan pembukaan secara resmi. Dengan ini maka kita beralih kepada acara inti yang telah dinanti-nantikan, yaitu
Tadarus serial pertama di tahun 2022, yaitu Tadarus Kewarganegaraan dengan tema Eco-Citizenship, Agama, Lingkungan, dan Politik Kewarganegaraan. Bersama dengan dua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah Zoom Cloud Meeting kita, ada Bapak Khairul Muktafa dan Bapak Suhadi Khalil. Namun sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, tema memang sangat menarik sekali teman-teman dan para tim peneliti yang hadir, bahwa berbicara tentang ekologi atau eco-citizenship secara khusus, itu berbicara tentang bagaimana para warga negara, khususnya manusia, berinteraksi dengan lingkungannya. Tentu saja sebagai warga negara dan manusia yang selalu mengambil manfaat dari lingkungan, perlu adanya sikap yang lebih bijaksana untuk mengelola lingkungan kita yang lebih sustainable. Begitu pula yang akan nanti banyak dipaparkan dalam diskusi kita, bagaimana hubungan agama, lingkungan, dan juga politik kewarganegaraan untuk menciptakan kewarganegaraan lingkungan yang sustainable. Ekologi sendiri masuk dalam pembahasan SDGs ya, yang mana ini adalah perhatian bersama untuk terus dikaji dan menimbulkan suatu perilaku yang baru dan menciptakan kewarganegaraan yang sustainable. Baik, kita beralih ke pemaparan materi atau diskusi kita dengan narasumber yang pertama. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Narasumber yang pertama, Bapak Khairul, mungkin kameranya bisa diaktifkan atau sudah aktif? Di saya mati. Ya, baik. Nah, ini baru kelihatan. Kirain udah nyala tadi. Oke, Bapak selamat datang saya ucapkan. Baik, saya akan membacakan sedikit dan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua. Nama lengkap adalah Muhammad Khairul Muktafa, menyelesaikan Bachelor of Art di UIN Jakarta, kemudian Advanced Master of International Studies di School of Political Science and International Study di University of Queensland, kemudian menyelesaikan S3 di Doctor of Philosophy Deakin University Australia. Tentu sudah banyak penelitian yang beliau lakukan terkait dengan kewarganegaraan dan juga sosial masyarakat. Dan banyak sekali di sini karya ilmiah yang telah beliau tulis. Namun satu yang menjadi titik fokus yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, ada penelitian tentang problematizing the state's religious citizenship, minority groups, and citizenship practice in Indonesia, yang telah diseminarkan dalam International Seminar on Indigenous and Minority Religion, State Law and Citizenship in Indonesia. Bersama dengan LIPI CRCS UGM, satu nama Komnas Perempuan Semeru, Australian National University of Canberra, dan University of Sydney di 2019. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, tentu beliau adalah ahlinya dalam memaparkan tema kita pada hari ini. Maka sebelum masuk dalam pemaparan materi, ada beberapa peraturan diskusi terlebih dahulu yang akan saya sampaikan, yaitu diskusi ini akan terbagi dalam dua termin. Termin yang pertama adalah pemaparan materi yang diberikan waktu 30 menit untuk masing-masing pemateri. Lalu termin yang kedua adalah Q&A dan diskusi yang juga 30 menit, namun nanti sambil mengalir ya bersama diskusinya. Dengan kawan-kawan yang ingin bertanya bisa nanti raise hand atau menuliskan di kolom komentar dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaan. Kemudian termin yang ketiga ada closing statement dan penutup. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, Bapak Khairul Muktafa. Kepada Bapak dipersilahkan.
Terima kasih Mbak Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Mbak Lilis, teman-teman tim, dan teman-teman semua yang ikut bergabung di forum kita siang ini. Saya pikir tadi saya yang kedua. Gitu. Jadi Mas Wadi saya lihat sudah siap-siap dari tadi, saya tenang aja. Ini. Ternyata saya yang pertama. Baik, saya tema kita, ini tema yang menarik tapi juga cukup luas pembahasannya. Jadi barangkali nanti saya akan membatasi pada aspek teoritik dari apa yang kemudian kita sebut sebagai ecological citizenship. Jadi nanti kalau aspek agama dan sebagainya, nanti akan mungkin sedikit saya singgung, tapi akan lebih banyak dipaparkan Mas Suhadi, karena beliau baru saja dilantik sebagai ulama, jadi sah kalau bicara agama nanti Mas Suhadi itu. Jadi nanti Mas Suhadi akan bicara banyak tentang itu, jadi saya akan bicara pada aspek teoritiknya saja. Ini penting karena selama ini memang tadi Mbak Lilis juga menyebut bahwa citizenship ini memang seringkali atau banyak dipahami orang pada konteksnya yang terbatas hanya pada konteks sesuatu yang legal, sesuatu yang urusannya dengan negara atau yang urusannya dengan hak-hak saja. Atau dalam bahasa yang lain adalah urusannya hanya tentang politik. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang lingkungan, itu di mana tempatnya dalam perdebatan tentang citizenship. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, jadi saya ingin mulai presentasi ini saya kira dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi kenapa hari ini tiba-tiba kita perlu bicara tentang ecological citizenship? Apakah kemudian tradisi, teori, konsep atau apapun namanya yang terkait dengan citizenship itu tidak cukup untuk mengcover isu-isu lingkungan yang hari ini menjadi tantangan global, sehingga kita kemudian perlu mencari, menemukan atau merumuskan satu konsep baru yang khusus bicara tentang lingkungan. Nah, di sini beberapa pemikir citizenship memang punya gagasan yang berbeda-beda, termasuk juga cara menempatkannya seperti apa. Bahwa kemudian lingkungan itu menjadi salah satu isu yang penting itu betul, tapi tidak semua para pemikir citizenship itu kemudian juga merasa perlu untuk merumuskan sendiri, melepaskan diri dari tradisi besar. Beberapa pemikir tradisi besar juga merasa bahwa isu lingkungan bisa di-cover dengan tradisi yang ada tanpa harus merumuskan satu bentuk kewarganegaraan baru. Tapi bagi para pemikir yang lain, mereka berapanya berbeda bahwa teori-teori yang ada hari ini tentang citizenship, teori-teori besar itu sudah tidak mampu lagi untuk menangkap fenomena global, fenomena lingkungan, fenomena ekologikal yang kemudian jauh melampaui bahasan-bahasan yang ada dalam tradisi yang ada itu. Nah, kalau kita misalnya melihat secara umum ya, ini kalau kita mengikuti petanya Ben Stunner maupun Engine Isin misalnya, dia membedakan antara apa yang disebut dengan approach, apa yang kemudian disebut dengan bentuk, gitu ya. Beberapa yang lain sih sama saja gitu ya. Jadi kalau approach itu ada liberal, ada republikan, ada komunitarian. Kalau bentuk itu ada yang namanya sexual citizenship, cultural citizenship, multicultural citizenship, cosmopolitan citizenship, religious citizenship, dan sebagainya. Termasuk di sini juga apa yang nanti kita sebut sebagai ecological citizenship itu. Kalau kemudian kita mengikuti peta ini misalnya, dia itu ada di approach atau ada di bentuk
kira-kira gitu ya. Nah, sebelum lari ke sana, barangkali mungkin juga kita perlu sedikit untuk merenungkan kembali tentang citizenship itu. Jadi dari awalnya kalau kita lihat sejarah ya, citizenship ini bermula dalam tradisi Yunani, itu yang namanya citizenship itu memang selalu berhubungan dengan yang politik gitu. Politik dalam arti sesuatu yang menyangkut urusan publik atau collective good. Jadi kalau dari zaman Yunani kuno dulu itu, mereka yang disebut dengan citizen itu adalah mereka yang keluar dari rumah, mereka yang keluar dari ruang privat, mereka yang terlibat dalam urusan kota, dalam urusan polis. Itu namanya citizen. Itu mereka yang tidak terlibat dalam urusan polis, mereka yang tidak terlibat dalam urusan publik, mereka tidak disebut dengan citizen. Nah, karena itu kemudian pada masa itu dibedakan itu antara apa yang disebut dengan polites itu dan idiots itu. Jadi polites itu adalah orang yang keluar dari ruang privatnya, terlibat dalam urusan publik dan kemudian terlibat menangani isu-isu bersama. Jangan idiots itu adalah orang yang kemudian tidak mau atau tidak mampu terlibat dalam urusan-urusan publik gitu. Jadi kalau hari ini kita kemudian mengenal kata idiots itu identik dengan dungu atau bodoh itu sebenarnya keluar dari mana asalnya. Jadi idiots mana asalnya kalau kita melacak pada dasarnya itu lawan dari polites, itu lawan dari mereka yang keluar dari ruang privat, mereka yang terlibat dalam urusan publik. Nah, idiots itu sebaliknya, orang yang hanya mikirin dirinya sendiri atau memang dia tidak mampu terlibat dalam urusan publik. Jadi dari awal itu yang namanya citizenship itu memang urusannya adalah tentang yang publik, tentang yang politik. Jadi dia tidak spesifik, dia tidak bicara tentang lingkungan secara spesifik. Gitu. Nah, lalu di mana sih isu lingkungan sebenarnya kalau kita bicara tentang citizenship? Nah, yang kedua, yang saya kira penting juga untuk kita pahami bahwa citizenship itu memang pada perkembangannya dari awal tadi saya bilang bahwa hari ini kalau orang bicara tentang citizenship itu mungkin orang secara umum pandangannya adalah selalu terkait dengan yang pertama ini tentang legal status atau rights itu. Jadi selalu tentang hak, selalu tentang legal status saya itu. Jadi kita bicara tentang KTP, bicara tentang paspor, bicara tentang hak-hak kita itu dan segala rupa. Gitu. Tapi citizenship itu juga dalam citizenship studies itu dia juga bicara tentang partisipasi. Jadi yang namanya kewarganegaraan itu juga tentang partisipasi. Gitu. Jadi nggak hanya tentang status Anda sebagai warga negara atau bukan, ini hak Anda atau bukan, tapi juga tentang partisipasi. Karena bagi mereka yang menitik beratkan pada partisipasi, status legal saja itu nggak cukup. Status legal itu tidak membuat Anda menjadi seorang citizen. Hanya dengan Anda berpartisipasilah maka Anda berhak menyandang status citizen. Jadi mereka kemudian menitik beratkan pada partisipasinya. Bukan berarti legal status atau right itu nggak penting. Itu penting, tapi itu tidak cukup. Nah, beberapa pemikir yang lain menitik beratkan pada soal identitas atau kemudian membership ya, keanggotaan. Nah, pada prakteknya memang kajian tentang citizenship itu juga mengacu pada pemaknaan yang multiple semacam ini. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara tentang citizenship secara umum ya, yang dia memang secara umum punya kaitan dengan yang politik, yang publik. Jadi sebenarnya kalau dalam pemetaannya itu kira-kira seperti apa? Jadi ini adalah peta yang kemudian saya buat tidak spesifik untuk materi kita, tapi secara umum yang saya katakan adalah kalau kemudian kita bicara tentang citizenship itu yang dibahas secara umum, terutama kalau kita bicara tentang politik keragaman, politik identitas atau isu multikulturalisme, atau kalau dalam bahasanya Paul Kelly adalah multicultural circumstances, ya kira-kira semacam ini gitu. Jadi dibayangkan tentang tradisi liberal itu, kemudian tradisi multikultural, tradisi komunitarian, republikan. Bicaranya kira-kira adalah aspek yang politik yang publik tentang relasi antara individu dan negara, kemudian di mana posisi komunitas kultural, di mana posisi kelompok yang beragam, statusnya itu apakah equal ataukah tidak, bagaimana hak mereka dijamin dan sebagainya. Jadi perdebatannya itu memang selalu ada di sana. Jadi belum mengarah lebih dasar pada aspek yang paling
penting kita diskusikan sekarang ini pada aspek lingkungan. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa aspek lingkungan ini menjadi tantangan yang serius itu. Kalau tadi Mbak Alifa bicara tentang SDG skala rupa dan sebagainya, saya kira sebenarnya isu lingkungan ini mengandaikan kita pada 3 hal yang penting untuk kita cermati, gitu ya, terkait dengan kajian kewarganegaraan itu. Pertama adalah isu lingkungan itu mau nggak mau memang berdampak pada cara kita menikmati hak kita sebagai warga negara. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan dan sebagainya, itu pasti akan berdampak pada kita sebagai warga negara dan hak kita sebagai warga negara, di mana kemudian kita tidak bisa menikmati hak kita karena kemudian situasi lingkungan yang tidak memungkinkan kita untuk mengeksersis hak kita sebagai warga negara. Yang kedua adalah kesadaran global tentang ekologi, tentang lingkungan, ini mau nggak mau memang memaksa kita untuk memikirkan kembali tentang jadi skop kewarganegaraan, skop kajian kita tentang kewarganegaraan itu seperti apa? Apakah kemudian memang hanya bergerak pada aspek yang politik tadi itu, di mana aspek lingkungan tidak mendapatkan tempat yang layak, ataukah seperti apa? Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah bahwa munculnya kesadaran ekologis itu mau nggak mau akan berdampak pada tanggung jawab yang kemudian erat dengan kewarganegaraan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang multiple meanings of citizenship tadi itu, bahwa namanya citizen itu tidak semata-mata tentang hak, tidak semata-mata tentang status legal Anda, tapi juga tentang partisipasi, juga sebenarnya tentang tanggung jawab itu. Nah, kalau kemudian hari ini kita menyaksikan banyak sekali isu-isu tentang lingkungan, isu-isu tentang ekologikal yang serius, yang punya dampak besar, di mana kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Nah, di sini saya akan menyajikan 2 cara pandang ya, tentang paling tidak ya, yang saya temukan ada 2 cara pandang pemikir ecological citizenship dalam konteks ini. Pertama yang saya kira berangkat dari tradisi komunitarian, yang kedua berangkat dari tradisi kosmopolitan. Pertama ini dari tradisi komunitarian. Jadi tradisi komunitarian ketika mereka bicara tentang ecological citizenship itu mereka kira-kira bicara semacam ini, bahwa to function in a way that is more completely human requires that we understand ourselves as more than human. Jadi mensyaratkan kita untuk berpikir bahwa untuk menjadi manusia sepenuhnya itu memerlukan pemahaman tentang diri kita yang lebih dari sekedar manusia. Artinya apa? Jadi sebenarnya gagasan ini itu mengkritik keras tradisi abad pencerahan yang kemudian diwarisi oleh para pemikir liberal yang memisahkan antara manusia dan alam, manusia dan lingkungan. Itu kemudian dipisahkan. Sehingga kemudian cara berpikir orang tentang dirinya itu kemudian lebih didasarkan pada orang sebagai orang. Nah, cara berpikir orang sebagai orang ini kemudian pada akhirnya memisahkan orang dan lingkungan. Sehingga cara pandang orang terhadap lingkungan itu to some extent pada kutub yang sangat radikal, itu adalah relasi antara subjek dan objek gitu. Cara memandang kita dan lingkungan itu ya kita sebagai subjek dengan objek. Lingkungan adalah sesuatu yang boleh kita ekstraksi, boleh kita manfaatkan sebagai rupa sehingga untuk kepentingan kita sebagai subjek, sebagai individu. Nah, cara pandang yang semacam ini itu cara pandang yang bagi Curtin dan kawan-kawan ini cara pandang yang tidak tepat itu. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya itu adalah orang yang tidak bisa lepas dari komunitasnya, tidak bisa lepas dari lingkungannya, tidak bisa lepas dari tempat dia hidup. Nah, ini adalah salah satu warisan dari tradisi komunitarian. Kita tahu
pertengkaran antara komunitarian dan liberal itu salah satunya kan ada di sana. Bagi liberal, individu itu perlu diperlukan sebagai individu. Gitu. Jadi yang perlu kita tekankan di garis bawahi dalam teori liberal itu individunya, bukan komunitasnya. Karena bagi mereka yang konkret dan real itu individu. Komunitas itu bisa ada, bisa bubar, bagaimana kebudayaan, tapi individu tetap individu. Sehingga kemudian bagi tradisi liberal itu ya individu yang paling penting. Tapi tradisi komunitarian ini berbeda. Jadi ini memang beda pandangan pada konteks ontologisnya. Bahwa bagi tradisi komunitarian individu itu hanya mungkin bermakna dan bisa bermakna kalau kita meletakkannya pada komunitasnya, meletakkannya pada kulturnya, meletakkannya pada kebudayaannya. Gitu. Nah, dua tradisi ini kan pada akhirnya memang mengadakan relasi yang berbeda. Orang seperti William Liga misalnya yang mengenalkan tradisi multicultural citizenship itu, dia bicara bahwa dia sebagai kelompok liberal garis tengah atau liberal kultural gitu, itu dia mengatakan bahwa komunitas itu penting, kebudayaan itu penting, tapi hubungannya dengan individu sifatnya itu ya voluntary. Tapi bagi tradisi komunitarian, hubungan antara individu dan lingkungan itu adalah sesuatu yang konsekutif, sesuatu yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita mau bicara tentang ecological citizenship itu, mau nggak mau kita bicara tentang yang ini, bahwa kita sebagai manusia itu nggak bisa dilepaskan dari kita sebagai bagian dari komunitas, sebagai bagian dari lingkungan. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa punya imajinasi tentang yang ecological, tentang citizenship. Tanpa kesadaran semacam itu, kita tidak akan mungkin punya imajinasi tentang yang ecological. Karena basisnya tadi, kalau kemudian kita tidak mampu berpikir diri kita sebagai kita yang bukan melampaui diri kita, maka kita tidak akan bisa menemukan kesadaran ekologis itu. Karena itu, maka ecological citizenship dalam tradisi ini itu memang mengandaikan koneksi yang sangat kuat antara human, community, and place. Jadi sesuatu yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan. Atau kalau dalam bahasa yang lain adalah integrasi antara ecological identity dan political identity itu. Jadi kalau kemudian tradisi yang liberal atau tradisi enlightenment yang dikritik oleh Curtin dan kawan-kawan itu lebih menitik beratkan pada yang politik tadi itu, maka sebenarnya itu perlu dipadukan dengan ecological identity. Kita sebagai bagian dari lingkungan itu. Sehingga kemudian kita punya kesadaran ekologis. Nah, itu kemudian nanti ditopang oleh dua kesadaran moral itu. Yang sentimental dan yang konsekutif. Sentimental itu artinya adalah moral engagement kita atas tempat atau komunitas di mana kita hidup. Dan yang konsekutif itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai bagian dari komunitas, sebagai bagian dari tempat di mana kita hidup itu merespon tantangan-tantangan yang ada. Jadi apa namanya? Sebagai sebuah komunitas yang terus bergerak, imajinasi tentang tempat yang terus berubah segala rupa dan sebagainya. Jadi dia tidak kaku, tidak fix gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah ini yang dikembangkan oleh mereka yang menganut tradisi kosmopolitan. Jadi kalau tradisi kita bicara tentang komunitarian, maka ini kita bicara tentang kosmopolitan itu. Kenapa kemudian perlu bicara tentang kosmopolitan? Kenapa tarikannya ada di sana? Nah, mereka yang kemudian mengusung gagasan ecological citizenship yang dikembangkan dari tradisi kosmopolitan itu, mereka bicara dari konteks yang sangat dasar ya. Unitnya ada di mana. Jadi mereka yang mengenal tradisi kosmopolitan ini dia bicara bahwa kalau kita bicara tentang ecological citizenship itu, maka kemudian kita itu melampaui perdebatan privat dan publik itu. Kalau tadi di awal kita disebutkan bahwa citizenship itu memang pada awalnya tentang yang publik itu. Yang privat itu bukan domain citizenship itu. Nah, bagi ecological citizenship itu kita nggak bisa kalau kita bicara tentang ecological citizenship itu kita masih memisahkan mana yang privat dan publik. Gitu. Jadi seolah-olah kalau kemudian kita membuat pupuk kompos di halaman rumah kita sendiri itu bukan bagian dari the act of citizenship karena ruang privat kan. Gitu.
Padahal kita membuat pupuk kompos itu adalah bagian dari cara kita merawat lingkungan kita. Nah, kalau kemudian kita masih bicara tentang citizenship itu hanya tentang yang publik gitu, maka ini tidak bagian dari citizenship gitu. Padahal dampaknya sangat besar. Nah, karena itu bagi mereka yang mengusung tradisi ini, kalau kita mau bicara tentang ecological citizenship, kita harus melepaskan diri yang privat dan publik itu. Selesai itu. Karena ecological citizenship itu space-nya ya dari privat publik itu. Mondar-mandir akan ada di sana. Jadi mereka nggak bisa dikotakkan hanya di privat, hanya di publik. Nggak bisa. Jadi itu harus kategori privat publik itu harus sudah dibongkar itu. Karena bukan di situ mainnya. Jadi dia ada di privat dan ada di publik sekaligus. Nah, yang kedua adalah dia melampaui right-based liberal. Bahwa kalau kemudian kita bicara tentang hak itu sesuatu yang sangat penting gitu. Tapi sebenarnya ecological itu lebih dari sekedar hak. Jadi kira-kira ginilah. Tadi kita bicara tentang tantangan yang disebut di awal bahwa fenomena lingkungan hari ini, fenomena kerusakan lingkungan, fenomena pemanasan global, skala rupa dan sebagainya, itu turut berdampak pada cara kita sebagai warga negara mengeksersis hak kita. Nah, tapi poinnya sebenarnya bukan pada soal itu, karena kemudian kita butuh lebih dari sekedar hak. Kita butuh more beyond right-based liberal. Kita butuh sesuatu yang melampaui hak tadi itu. Kita butuh satu kesadaran baru tentang relasi kita dengan lingkungan. Bahwa betul nanti tradisi liberal juga mengembangkan perspektif lingkungan, karena bagi tradisi liberal gitu, kalau kemudian ada kondisi-kondisi yang memungkinkan kita tidak bisa mengeksersis hak kita sebagai warga negara, ya itu harus menjadi persoalan kewarganegaraan juga gitu. Atau kalau dalam bahasanya Mas Wadi ini, itu mungkin masuk dalam kategori min babilayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Min babilayatimul citizenship illa bihi fahuwa citizenship juga itu. Kira-kira gitu ya Mas Wadi ya. Jadi sesuatu yang kemudian kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk mengeksersis hak kita sebagai negara, maka itu harus menjadi urusan kewarganegaraan. Nah, isu lingkungan itu juga di situ. Nah, tradisi liberal nanti itu mengembangkan apa yang disebut dengan environmental citizenship. Itu nanti dibedakan dengan ecological citizenship ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tradisi ini mengatakan bahwa ini melampaui common good republikan. Tradisi republikan itu kan kalau tradisi liberal itu kan right based gitu ya. Kalau republikan itu kan responsibility. Jadi kalau kemudian apa yang dicari dalam tradisi republikan itu dia itu mendorong partisipasi publik yang pada gilirannya itu menciptakan sesuatu yang bagus bersama-sama. Common good civic virtue. Nah, isu lingkungan itu juga di sana sebenarnya. Isu lingkungan itu bisa cakup dalam penciptaan common good yang nanti berujung pada civic virtue. Tapi apa yang dibayangkan oleh ecological lebih dari itu. Kenapa? Kita lihat. Nah, sebenarnya kira-kira ini ya, ini saya adopsi dari beberapa tulisan. Jadi kalau kemudian tradisi liberal itu dia lebih menekankan pada rights atau entitlements. Republikan itu duties atau responsibilities, ecological juga sama. Duties atau responsibilities gitu ya. Bedanya adalah tradisi liberal maupun republikan itu kontraktual. Artinya apa? Kontraktual itu artinya sebenarnya beberapa pemikir mengatakan bahwa yang namanya citizenship itu sebenarnya adalah bahasa lain dari kontrak antara warga dan negara. Jadi Anda dijamin atau diberikan beberapa hak, tapi Anda juga punya kewajiban yang lain. Bayar pajak, taat aturan, segala macam dan sebagainya. Kontraktual lah itu. Nah kalau ecological itu bukan kontraktual semacam itu, karena kesadaran yang dibayangkan itu kesadaran yang melampaui hak dan kewajiban. Kesadaran yang muncul dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari alam itu sendiri. Kita bagian dari alam.
Jadi bukan kemudian karena kita sebagai warga negara kita punya kewajiban untuk itu, bukan. Jadi dia non kontraktual. Nah, ruang lingkupnya tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau tradisi liberal itu menekankan pada public sphere, ecological itu public and private. Tadi ya sudah saya ceritakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan di eco-citizenship dalam konteks ecological itu ya memang melampaui privatan publik gitu. Karena setiap tindakan kita yang berdampak pada alam, yaitu di eco-citizenship itu. Walaupun itu ada di ruang privat kita. Kita membuang sampah pada tempatnya, kita kemudian melakukan kompos, menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu bagian dari di eco-citizenship kalau kita tempatkan pada konteks ekologis yang kita bayangkan tadi itu. Nah, yang ketiga, liberal maupun republikan itu territorial based. Maksudnya apa? Karena dia itu karena kita itu kan ada dalam konteks sistem negara bangsa gitu ya. Nah, liberal dan republikan itu masih fokusnya ada di sana, terikat oleh teritori. Nah, kalau kita bicara ekologis itu kita harus berpikir yang non teritorial. Makanya ini dikembangkan dalam tradisi kosmopolitan yang itu melampaui negara bangsa. Kita bicara ekologis itu kita bicara tentang sesuatu yang kemudian erat terkait itu. Jadi peristiwa global warming, climate change, segala rupa dan sebagainya. Itu sesuatu yang kemudian non teritorial itu. Jadi nggak bisa kemudian kita lokalisir hanya pada teritori tertentu, hanya pada negara-negara tertentu. Tapi kita harus melampaui teritori yang semacam itu, yang state based semacam itu. Harus dilampaui. Gitu. Nah, ini tradisi kosmopolitannya ya. Nah, intinya sebenarnya kalau kemudian kita bicara tentang ecological citizenship itu tuh kita mengandaikan cara kita melihat diri kita yang fisikal, yang sosial dan ecological sekaligus. Sesuatu yang kemudian tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, sesuatu yang kemudian erat terkait itu. Hanya dengan cara semacam itulah kita akan punya imajinasi ekologis yang menjadi syarat utama dari ecological citizenship itu. Dalam bahasa yang lain, saya ingin mengatakan bahwa ecological citizenship itu mengandaikan kita untuk menjadi citizen yang fully citizen itu, bukan hanya customer itu. Yang ingin saya katakan begini, citizen ya, ketika kita mengatakan kita warga negara itu, citizen itu bukan hanya nama, bukan hanya label, tapi juga kualitas. Sama dengan kita menyebut guru. Seseorang disebut guru karena dia punya kualifikasi dan kualitas sebagai seorang guru. Mas Wadi disebut sebagai ulama karena dia punya kualitas sebagai seorang ulama. Kita bicara tentang citizen juga sama. Karena seorang dianggap citizen karena dia punya kualitas atau ciri-ciri sebagai seorang citizen gitu. Nah, ini sebenarnya kritik yang keras dari tradisi ecological citizenship pada model-model yang lain. Jadi kalau full citizen itu berarti dia itu punya kesadaran untuk melihat dirinya sebagai bagian yang besar tadi, physical, social, dan ecological, yang dengan itu dia melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab daripada customer. Nah, di sini dibedakan. Kalau customer itu orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Biasanya, walaupun tidak semuanya, customer ini dilekatkan pada tradisi liberal yang banyak mendewakan pada right based, banyak mendewakan hak saya apa, hak kita apa. Nah, sedangkan full citizen atau sistem yang dibayangkan ini dekat dengan tradisi republikan tapi more than that, yang mengadakan kesadaran tadi itu, yang human tapi more than human, yang physical, social dan ecological sekaligus. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Khairul atas pemaparan materinya. Ini menarik ya, menarik sekali. Karena selain kita bisa menikmati hak sebagai warga negara, ternyata di salah satu sisi kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola bersama, begitu, memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, kadang-kadang kan ketika terjadi perubahan lingkungan itu kita lebih menyalahkan
akibatnya, tapi tanpa memikirkan sebab terjadinya itu seperti apa. Nah, inilah yang harusnya kita sama-sama merefleksikan ya, bahwa selain menikmati hak sebagai warga negara, ternyata memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Namun sebenarnya kalau kita berkaca kepada masyarakat tradisional terkait dengan konsep ekologi ini, masyarakat tradisional tuh kayaknya lebih sudah menerapkan ya secara ekologi yang lebih sustainable begitu. Mungkin dalam perjalanan waktu hingga pada masa sekarang semakin kompleks, sesuatu yang harusnya menjadi semakin baik namun semakin bisa dikatakan semakin berubah ke arah yang membingungkan, semakin kompleks lagi. Nah, namun pasti sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam benak kawan-kawan semua, tapi disimpan dulu pertanyaannya atau nanti bisa ditulis di kolom komentar jika sudah tidak sabar. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua oleh oleh narasumber yang kedua. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Suhadi PhD. Bapak Suhadi Khalil PhD. Beliau adalah seorang dosen di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, juga seorang dosen tamu di Center for Religious and Cross Culture Studies di Gajah Mada University. Kemudian memiliki posisi akademik internasional sebagai Associate Researcher Department of Political and Social Change di Australian National University. Beliau menyelesaikan bachelor akademiknya di Islamic Study of State Institute of Islamic Study Sunan Kalijaga, kemudian master di Graduate Program of Religion and Cross Culture Studies Universitas Gajah Mada, dan menyelesaikan doktor di Faculty of Theology, Philosophy and Religious Study Redbone University Nijmegen di Netherlands. Sudah banyak juga penelitian yang beliau lakukan terkait dengan citizenship dan banyak sekali karya-karya ilmiah yang beliau tulis dalam jurnal-jurnal dan yang sudah pula terindeks internasional. Salah satunya yang sesuai dengan tema kita pada hari ini ada Environmental Education and Ecotheology, Insight from Franciscan Schools in Indonesia, Environmental Education Research, yang ditulis baru-baru ini, September 2021, penelitian terbaru beliau yang juga sudah terindeks oleh Scopus. Baik, itu tadi perkenalan oleh narasumber yang kedua. Kepada Bapak Suhadi Khalil, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Ibu dari Pusat Riset Masyarakat dan Agama di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, serta teman-teman tim peneliti yang tidak saya sebutkan satu persatu karena sudah disebut tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi ini, juga Bapak Ibu semua yang hadir pada forum siang hari ini. Terima kasih Mbak Alifah dan teman-teman KMP. Selain Mbak Alifah ada Mas Faisal Effendi yang turut membantu kelancaran dari persiapan diskusi ini. Tadi Mas Khairul telah menempatkan dasar-dasar yang sangat menarik, yang sangat diskursif, yang sangat teoritis. Saya akan melanjutkan itu. Saya akan share screen, tapi sebelumnya di rumah saya ini mulai hujan, dan beberapa hari ini kalau hujan dan petirnya besar sekali itu listrik mati. Kalau listrik mati, wifi mati. Jadi biasanya terjadi gangguan, semoga tidak pada kesempatan siang dan sore hari ini.
Semoga sudah terlihat Mbak Alifa ya. Ya, Bapak Ibu semua, topik diskusi kita pada siang hari ini cukup kompleks. Saya sendiri meski belajar banyak dari apa yang dikatakan Mas Khairul dan juga dinamika di tim penelitian yang sangat dinamis. Judul presentasi yang ingin saya bawakan dalam beberapa waktu ke depan ini adalah ekososiologi dalam konteks keluarga negaraan. Bapak Ibu semua, tujuan dari diskusi kita atau lebih spesifik lagi presentasi saya adalah ingin mencoba merumuskan kerangka teori penelitian. Karena itu saya meski mengakui bahwa pada masalah yang keseharian atau secara konkret di masyarakat kita banyak sekali masalah dan itu tidak banyak kita bicarakan atau tidak banyak saya singgung, bukan karena masalah-masalah itu tidak penting. Masalah-masalah itu penting sekali, menuntut berbagai penyelesaian baik yang urgent atau mungkin yang jangka lama, tetapi karena keterbatasan riset, keterbatasan forum ini kami nggak bisa menyinggung problem-problem keseharian yang sangat penting diperhatikan seperti situasi di Wadas, lalu juga di Kendeng dan di banyak tempat di Indonesia ini. Hanya karena memang keterbatasan forum kita. Keterbatasannya juga adalah karena ini mau mencari kerangka teori, sifatnya sangat teoritis. Mas Khairul tadi benar-benar teoritis. Saya sangat belajar sangat banyak dari apa yang disampaikan oleh Mas Khairul. Di tempat saya juga nanti ada beberapa kutipan yang mungkin saya belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahkan sebagainya saya juga belum sempat refresh. Di antara disclaimer saya adalah kajian ini agak baru awal bagi saya sendiri. Bidang dasar saya adalah religious studies. Mulai masuk ke bidang ini mungkin 2-3 tahun yang lalu, yang menghasilkan salah satu artikel yang disebut Mbak Alifah tadi itu tentang ekoteologi. Karena ini masih agak awal, mungkin masih ada kesalahan di sana sini secara teoritis dan kesannya secara umum bisa aja ini agak meraba-raba. Apalagi dalam usaha untuk yang sangat kompleks sekali mengkaitkan antara pada satu sisi ekoteologi yang tidak mudah, kemudian mencoba mengaitkannya dengan eco-citizenship yang juga sangat kompleks. Di dalam presentasi saya akan memaparkan kurang lebih 3 hal, meskipun Mas Khairul tadi menjelaskan sangat advance, sangat mendalam tentang eco-citizenship, tapi saya akan mencoba mereview, tidak sama sekali menambahkan Mas Khairul, tetapi menempatkan pikiran saya sendiri di dalam kerangka atau konteks citizenship. Teologi yang saya bicarakan adalah ekotologi yang dalam konteks eco-citizenship. Lalu nanti saya akan membahas ekoteologi itu sendiri dan kemudian mencoba mencari meraba-raba area of study yang bisa dikembangkan dalam bidang kajian eco-citizenship dan ekotologi, terutama dalam riset-riset di masa yang akan datang. Bagaimana menghubungkan ekoteologi dengan citizenship? Saya mencoba mereview sedikit tentang perkembangan citizenship, bukan mazhab-mazhabnya, tetapi lebih ke aspek-aspek yang lebih evolutif. Yang pertama, kita bisa menyebut civil citizenship yang berkembang pada mulai abad 18, di mana dirumuskan dasar-dasar hak-hak sipil warga. Lalu political citizenship yang dimulai sekitar abad 19, yang menekankan tentang hak memilih dan dalam politik, utamanya seperti itu, meskipun ada hal-hal lain. Lalu kemudian ada social citizenship tentang hak-hak sosial, termasuk inklusi sosial dan lain sebagainya, yang sampai sekarang masih terus dihidupi oleh berbagai
bagian dari di dalam masyarakat kita, termasuk di Indonesia. Yang terakhir yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini yaitu tentang ecological citizenship yang nanti kita akan diskusikan. Mas Khairul tadi sudah memulai dengan sangat bagus tentang kompleksitasnya. Saya akan menyinggung sedikit tentang concern baik aspek hak maupun aspek responsibilities. Mas Khairul tadi mencoba menempatkan ini di dalam ketegangan antara mazhab yang menggunakan rights, mengedepankan rights based dan kelompok yang mengedepankan responsibility. Saya akan coba ungkap keduanya. Bagi yang mengedepankan hak, tadi misalnya saya mencontohkan bahwa kita menghirup udara segar itu adalah hak, bahwa kita hidup dengan sehat secara ekologis itu adalah hak. Karena itu perspektif hak ini mencoba concern dengan hal itu, termasuk di dalamnya adalah berpartisipasi di dalam mengambil keputusan-keputusan tentang hak itu terkait dengan isu-isu lingkungan. Hak-hak itu diberikan merupakan hak-hak yang bisa bersifat individual maupun bersifat kelompok, termasuk untuk memprevensi kerusakan lingkungan, menghentikan dan memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang ada. Perspektif hak ini tadi dikatakan ada kritik yang kuat terhadap perspektif hak ini yang berasal dari perspektif yang mengedepankan responsibility. Menarik sekali melihat perspektif ini yang menempatkan warga itu menambahkan dari Mas Khairul tadi sifatnya cross generation atau beyond generations, di mana tanggung jawab ini bukan hanya tentunya pada orang-orang yang sekarang atau generasi yang ada sekarang, tetapi lebih dari itu adalah mencoba memperhatikan bahwa lingkungan itu tidak hanya menjadi satu hal yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh generasi yang sekarang, tapi juga untuk generasi berikutnya. Apa yang sikap-sikap kita yang ada yang terjadi sekarang, sikap kita sekarang itu mempengaruhi generasi berikutnya, mempengaruhi kehidupan orang-orang besok atau di masa yang akan datang. Tadi juga sudah disinggung tentang sifatnya yang global, yang melampaui sekat-sekat teritori nasional, dan juga konsep-konsep tentang kewargaan yang sustainable. Saya mungkin tidak akan banyak di aspek eco-citizenship-nya karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mas Khairul. Saya mencoba mengkaitkan kompleksitas antara eco-citizenship tadi dengan agama. Bagaimana kita menghubungkan hal itu? Saya memulai dengan tadi Mbak Alifa sudah menyinggung misalnya praktik-praktik di dalam agama-agama leluhur, saya sebutnya seperti itu. Ada yang menyebut yang lain indigenous religion, agama-agama lokal dan seterusnya. Bagaimana agama-agama selama ini mempersepsi tentang alam? Biasanya diskusi awal dimulai tentang konsep alam atau nature. Pada umumnya agama-agama leluhur, agama-agama timur dalam tanda petik, tentu ini konstruksi yang bisa dikritisi, menempatkan nature itu seperti dimanusiakan. Dalam bahasa yang lain, nature itu kita sebagai manusia itu adalah subjek, nature itu adalah juga subjek. Lalu hubungan kita sebagai manusia dengan nature sebagai subjek itu juga itu adalah hubungan yang intersubjektivity. Karena itu bagi agama-agama leluhur
Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat jauh, Tuhan selalu bersemayam atau berada, atau spirit itu selalu berada di nature juga. Bagi orang yang berpaham yang berbeda dengan itu, mungkin mengatakan bahwa orang-orang dari agama-agama leluhur itu menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah gunung, menyembah batu, tapi bagi mereka karena mereka memanusiakan people nature itu. Jadi nature nggak ada human dan nature itu bahasa kita. Bagi mereka ya mereka adalah human juga. Nature itu adalah human. Human dalam pengertian yang kemudian tentu yang bagaimana kita mengidentifikasi diri kita itu terkait dengan bagaimana kita juga mengidentifikasi alam. Hubungan yang intersubjektif antara pengikut agama-agama leluhur dan timur dan alam. Banyak sekali sebenarnya di lingkungan kita sendiri, di agama-agama leluhur yang di sekitar kita. Tapi kalau kita mencoba melihat misalnya agama Tao atau Taoism itu mereka menjadikan manusia itu sesuatu yang bagian yang sangat esensial di dalam nature. Misalnya agama-agama Hindu sebelum kemudian dipakai nama Hindu juga itu adalah seluruh alam ini adalah tempat bersemayamnya dewa-dewa atau dewa-dewi. Lalu baru muncul gagasan atau itu tentang agama-agama yang saya sebut sebagai profotik atau bisa disebut dengan bahasa lain agama-agama dunia, agama-agama barat dalam tanda petik dan seterusnya, yang coba mengkreasi satu pandangan tentang bahwa alam itu adalah makhluk atau ciptaan Tuhan. Karena itu kemudian alam itu adalah atau nature itu adalah God's property. Once divine ownership was acknowledged, we had to full right to use that property to our own advantage. Ini yang khas sebenarnya mewarnai cara pandang agama-agama pada umumnya atau agama-agama dunia pada umumnya. Alam itu diciptakan meskipun konsepnya biasa saja itu milik Tuhan, tetapi digunakan untuk semakmur-makmurnya manusia. Pada umumnya agama-agama dunia mempunyai perspektif yang seperti itu. Kita bisa lihat jarak atau bedanya ini dengan agama-agama leluhur, termasuk di dalam yang sangat kuat adalah masyarakat adat. Sayangnya kebijakan kita tidak banyak berpihak ke kelompok ini. Kebanyakan kita dalam posisi yang ini ya harus kita akui bahwa kita pada umumnya mempunyai worldview atau pikiran yang kurang lebih dengan bahasa lain, misalnya ya kita ini khalifatullah, kita ini diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin atau khalifah untuk di atas bumi gitu. Saya tidak akan bersaing dengan Mas Khairul tentang mengutip prinsip-prinsip tadi itu yang berbahasa Arab. Saya ini gabung dengan teman-teman yang namanya ulama atau apa itu biar bisa pulang larut malam saja. Biar sah itu. Aku mau khusus misi apa? Saya lanjutkan. Kebanyakan kita pada posisi itu dan seperti tidak ada jalan lain, harus tetap memperbaiki relasi dengan alam. Saya kadang-kadang membayangkan apakah kita bisa kembali ke perspektif atau worldview yang seperti agama leluhur. Baru-baru ini di Mandalika kita tidak menganalisis racingnya itu sendiri, tapi banyak yang menganalisisnya dari tentang pawang hujan misalnya, kekagetan kita merasa kita itu sudah sangat modern, tapi mengapa seperti itu? Hubungan dengan alam, koneksi agama leluhur dengan alam ya seperti kalau contoh yang modern sekali ya, terlepas dari aspek komersialismenya adalah yang dilakukan oleh pawang hujan itu. Hubungan dengan alam itu hubungan yang saling berdialog, saling berkomunikasi seperti itu.
tampaknya memang sulit sekali kemudian pembicaraan ekologi lalu menjadi signifikan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman agama leluhur tadi, karena hampir kita nggak bisa kembali ke situ kecuali memang masyarakat adat atau kelompok-kelompok yang mempertahankan worldview seperti itu. From nature to environment. Ini bisa seperti ini bisa dipahami seketat ini, tapi juga sebenarnya sering banyak literatur antara nature dan environment itu interchangeable, saling bisa menukarkan. Tapi saya mencoba menempatkan di pembahasan yang agak ketat untuk sementara ini. Nature yang tadi yang dipahami awalnya oleh agama-agama leluhur itu seperti itu, kemudian di tangan agama-agama dunia atau agama-agama profetik, agama barat dan lain sebagainya, berbagai sebutan, lalu menggunakan istilahnya tidak lagi nature, karena pikiran kita terlanjur mengambil jarak dengan nature itu bukan subjek. Memang bisa ada advokasi di dalam pikiran kita sendiri bahwa mereka adalah subjek, tapi itu seperti seperti genealogi itu sudah mengerak sekali di dalam pikiran kita. Yang bisa dilakukan diantaranya adalah mulai bicara itu lingkungan, yaitu non-human, dunia non manusia yang hidup dan baik yang hidup maupun mati, yang dibentuk oleh sekarang maupun yang mempunyai prospek untuk masa depan, yang mereka keberadaan itu karena masyarakat kita yang sudah semakin industrial itu ditentukan oleh human beings. Ini bukan karena nature nggak bisa merawat dirinya, karena kita sudah terlalu jahat dengan nature, sehingga ya nature mau nggak mau, meski dalam tanda petik ditolong, sebenarnya kita yang banyak ditolong, tapi karena kita pakai worldview yang baru, yang modern tadi, kita meski menolong nature. Sebenarnya kita nggak menolong nature sama sekali substansinya. Kita adalah menolong diri kita sendiri, karena nature terlalu sudah sangat rusak oleh ulah kita. Apa benar kita tidak bisa kembali? Jika mungkin sejauh mana? Nggak mudah memang, meskipun mulai ada advokasi terhadap pikiran kita sebagai orang yang kalau beragama bisa disebut orang beragama, atau yang menggunakan pola pikir sekuler yang modern, yang non indigenous religion. Bagaimana caranya? Sebenarnya sudah dimulai pembicaraan seperti ini. Ada beberapa literatur mengatakan dari perspektif agama-agama itu sekitar tidak kurang dari 20 tahunan mempunyai concern tentang seperti ini. Ekologi itu menekankan nilai dari alam. Kalau tadi kan hubungan itu kan blur ya, sebelumnya masyarakat tadi itu hubungan blur antara kita sebagai manusia dengan alam. Yang bisa kita perbaiki mungkin diantaranya menganggap bahwa yang non human itu bagian dari keluarga. And our ethical responsibility to dan juga aspek pengertian tentang responsibilitas kita terhadap bumi. Kalau karena kita tinggal di bumi, kalau kita nggak peduli ya kita akan hancur. Ada orang-orang misalnya Greenpeace sudah mulai bicara tentang kepunahan ke-6 di dalam sejarah bumi. Konsep-konsep meski diperbaiki, konsep spiritualitas perlu diperbaiki. Yang suci itu tentang holiness misalnya, ada perkembangan pemikiran dalam kajian agama yang disebut holiness itu holiness. Jadi kesucian atau kesakralan itu selalu whole sekarang. Nggak bisa hanya menyangkut satu hal saja, misalnya manusia saja atau barang saja, tapi harus meski
holiness itu holiness. Juga kehidupan yang spiritual, misalnya di komunitas Katolik itu mulai ada pertobatan ekologis, namanya ecological conversion, dan tahun 2015 ada Paus mengeluarkan ensiklik yang sangat kuat tentang ini, Laudato Si, yang sampai sekarang terus dihidupi oleh komunitas Katolik dengan sangat tekun, meskipun sudah beberapa tahun yang lalu dimulai, dan sekarang itu turun sampai ke hierarki yang sangat sangat bawah di gereja-gereja Katolik ini, sebagai salah satu contoh gitu. Dari agama yang bisa dilakukan diantaranya misalnya liturgi yang inovatif, ritual yang menekankan alam sebagai bagian dari sesuatu yang penting. Makanya bagi kelompok tradisionalis, ritual-ritual seperti nyadran, sedekah bumi, larung ini dan larung itu menjadi moralitas yang sangat penting sekali terkait dengan membangun hubungan dan membangun tanggung jawab dengan alam. Misalnya secara ini tidak dengan liturgi yang lokal seperti banyak sekali di masyarakat Muslim Indonesia yang sifatnya sangat lokal. Dalam gereja yang formal misalnya, di antara riset saya di sekolah-sekolah Fransiskan misalnya menemukan ada konteks untuk beribadah ya, beribadah dengan ibadah-ibadah yang mulai ibadat ekologis gitu ya. Seperti contoh dalam peringatan Hari Bumi ini, atau misalnya Paskah, Natal itu di kelompok-kelompok yang concern dengan ekologi, misalnya di komunitas Fransiskan itu ada ibadat-ibadat ekologis. Lalu bagaimana sebenarnya bicara ekotologi yang plus ecocitizenship yang rumit sekali tadi itu? Apa maknanya? Di agama itu ada worldviews, ada pikiran, ada praktik-praktik, dan ada gerakan. Mungkin ini juga bisa menjadi semacam area of study dalam bidang ekologi dan hubungannya dengan nanti dengan citizenship. Sementara di eco-citizenship ada bicara tentang hak, tanggung jawab, dan juga tindakan politik. Mas Khair tadi sudah banyak sekali membicarakan tentang itu. Bagaimana mencoba mengaitkan ini? Saya kira ini menjadi PR yang jauh lebih besar kemudian, karena kajian tentang ekoteologi sendiri itu belum berkembang, meskipun sudah beberapa tahun, belum berkembang begitu pesat. Sebagai sejarah pengetahuan belum berkembang begitu pesat. Di dalam komunitas keagamaan ini kan mereka, terutama agama-agama dunia ya, agama yang merasa modern kayak gitu, yang berbeda dengan agama-agama lokal atau agama luhur itu sangat shock memang, karena industri yang dianggap menolong manusia ternyata menyisakan residu yang begitu berbahaya. Yang tahun 60-an mulai ada kritik yang tajam sekali dari Lynn White tentang sebabnya ini karena agama-agama profetik ini, agama-agama besar, agama itu yang membuat kayak ini karena menempatkan manusia superior. 1-2 tahun sebelum itu sebenarnya di kalangan sarjana Muslim, Nasr itu sudah membicarakan itu juga, bagaimana mulai bicara tentang sakralitas dari alam gitu. Ada beberapa buku dia yang sangat bagus sekali yang bisa menjadi rujukan untuk kajian ini dalam konteks filsafat Islam. Saya juga belum ketemu ya modelnya untuk dua hal ini. Jadi ekoteologi sekaligus eco-citizenship, atau memang dua hal ini dipisah lalu ketemu pada titik tertentu, atau dari awal bisa dibicarakan sejak awal. Saya mengasumsikan bisa dari awal, sehingga ketika riset tentang
ekoteologi itu mulai memperhatikan aspek-aspek yang menjadi concern dari eco-citizenship. Kalau bidang dasarnya orang di dalam bidang religius seperti saya. Jadi riset dasarnya tetap di dalam ekoteologi. Ketika saya bilang teologi itu tidak mesti selalu teologi itu teks lalu pikiran, enggak. Ada namanya practical theology yang lebih sosiologis, lebih antropologis, mulai mempertimbangkan konsep-konsep yang dihasilkan di dalam eco-citizenship. Terakhir, riset area ini saya adaptasi dari kajian atau concern saya sebelumnya membaca berbagai literatur terkait dengan bencana alam sebenarnya. Jadi saya memulai pembicaraan tentang environment, tentang ekologi itu diawalinya pertama kali memang dari pengalaman pribadi sebagai orang yang sudah sejak lama tinggal di Jogja, kena gempa, lalu setahun sebelumnya ada tsunami yang besar sekali yang tidak pernah saya saksikan dalam kehidupan sehari-hari, terjadi di Aceh, dan setiap hari menonton TV saat itu, baru beberapa tahun kemudian bisa ke Aceh untuk kurang lebih melihat itu, yang sangat shocking bagi generasi seperti generasi saya. Dari bencana alam itu saya belum coba mengulik dengan yang lebih khas dari area riset di dalam ekoteologi, tapi setidaknya ada di dalam riset tentang agama, environment, citizenship mungkin kurang lebih seperti ini. Satu area tertentu itu bicara tentang theology of religious cultural interpretation about nature atau about environment. Jadi ada teologi baik teks maupun teologi yang tidak teks, agama teks maupun agama yang tidak teks, culture yang teks maupun culture yang hidup gitu. Bagaimana tiga hal itu menafsirkan atau mempersepsi tentang nature sama environment. Saya kira itu bagian satu kajian yang penting. Lalu juga ada ritual and interaction with nature or environment. Bagi kita kajian-kajian itu penting. Ritual itu sesuatu yang penting. Tadi contohnya ritual ibadat ekologis itu ada di beberapa tradisi. Tapi misalnya di Banyuwangi juga ada misalnya Maulid Hijau misalnya. Itu adalah ritual invensi dari tradisi Islam tradisional atau Islam lokal yang menggunakan maulid yang sangat terkenal sekali, tradisi maulid Nabi yang sangat terkenal sekali, tetapi diberikan warna hijau, warna sentuhan ekologis maksudnya. Tentu kontroversial di lapangan, juga nggak mudah kelompok proponen dari kelompok ini, tapi saya kira mereka bertahan, dan di banyak tempat di Indonesia sebenarnya kaya dengan ritual and interaction with nature or environment ini. The role of the function of religions bisa di sini, misalnya lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di dalam lingkungan, di dalam restorasi ini dan itu dan sebagainya. Saya kira itu menjadi bagian yang secara sosiologis disebut the role and the function of religion. Yang terakhir tentu aspek ini, aspek power and konflik yang sangat kompleks dan politik dari lingkungan, di mana pilihan misalnya di Nahdlatul Ulama gitu contohnya, apakah Nahdlatul Ulama setuju dengan mining atau eksplorasi di Wadas gitu. Itu kan kompleks sekali. Ada di dalam satu lembaga saja kompleks. Nanti di Muhammadiyah bagaimana, di Katolik bagaimana persinggungan misalnya gereja di Sumatera dengan deforestasi dan dan misalnya juga problem sawit yang tidak mudah. Apakah gereja berpihak pada kehidupan yang lebih ekologis atau ya pro dengan industri perkebunan sawit dan seterusnya. Saya kira power and conflict juga menjadi area kajian yang sangat menarik. Saya kira ini Mbak Alifah, semoga waktunya tidak terlalu lama untuk mendengarkan apa yang saya bagikan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materinya Bapak Suhadi. Nah, ini tadi banyak sekali yang telah disampaikan ya terkait dengan ekoteologi. Nah,
sebenarnya saya menarik sebuah benang merah terkait dengan secara sejarah bagaimana ekologi ini kemudian dikaji kembali di dunia modern ini, karena semakin modern manusia ternyata semakin tidak beraturan dalam arti dalam memanfaatkan alam itu sendiri. Kalau berbicara dengan ekologi mungkin syarat makna dengan lingkungan, tapi jauh lebih daripada itu, ekologi ini lebih kepada bagaimana manusia itu dapat mengelola alam ya. Karena kalau kita menggunakan prinsip konsumtif seperti yang telah terjadi seperti sekarang ini, ya jelas saja semakin ke depan maka kita akan punah mungkin ya. Nah, dari sini pasti sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa mengetik di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi dan tanya jawab. Bisa raise hand terlebih dahulu. Saya mau tanya, Mbak. Oke, Pak. Silakan Bapak Edi Setiawan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya mendapat banyak sekali manfaat dari kedua narasumber tadi. Menarik sekali pemaparan Mas Khairul maupun Pak siapa? Jadi lupa. Kenapa kalau Mas Khairul Mas saya jadi Pak? Iya ya, lupa. Ya, Mas karena rambutnya Mas Khairul gondrong ini. Karena kacamatanya itu. Lebih gaul kayak ini. Jadi kalau kita lihat konsolidasi demokrasi hari ini, itu sebenarnya kan kalau terjadi transisi dari otoritarian, kemudian demokrasi, dan sekarang kalau bisa dianggap konsolidasi demokrasi gitu, tentu ada suatu pergeseran juga di kesadaran kewarganegaraan. Suhadi melihat fenomena kewarganegaraan ini, karena kan tadi kalau kita lihat ekologikal itu ternyata kan melampaui, harus kesadarannya melampaui bahwa diri kita ini bukan hanya manusia sebagai manusia, tapi manusia yang melekat dengan kultur dan tempat gitu ya, dengan lingkungannya gitu. Nah, apalagi tadi ada yang fisikal, sosial, melampaui itu semua kan, fisikal, sosial, dan ekologikal ya. Nah, bagaimana di masa konsolidasi demokrasi ini, apakah kewarganegaraan kita ini sudah sampai di mana gitu? Karena kalau kita lihat di masa-masa otoriter, tentu kewarganegaraan kita seperti partisipasi yang dimobilisasi gitu kan, bukan kesadaran yang sesungguhnya. Bagaimana Mas melihat ini semua? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak dengan on cam atau on mic, bisa dengan bertanya di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung dijawab dulu. Untuk pertanyaan dari Bapak Edi Setiawan terkait fenomena pergeseran makna kewarganegaraan karena secara dinamika politik dan juga kewarganegaraan sendiri sudah sampai level mana ya kewarganegaraan kita. Kemudian kalau dikaitkan dengan ekologi yang melampaui segalanya, melampaui beberapa aspek itu tadi, sudah sampai di level manakah kewarganegaraan kita? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Khairul terlebih dahulu, kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Swadi. Silakan Pak Khairul. Oke, terima kasih Mbak Alifah. Ini pertanyaan pertama tadi berat banget pertanyaannya Pak Edi ini. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita bicara tentang pergeseran kewarganegaraan. Kalau kita mencermati diskursus kewarganegaraan di Indonesia itu memang diskursus ini tidak begitu berkembang pada masa Orde Baru, justru karena kekuasaan negara yang sangat totaliter itu ya, sangat kuat, sehingga kemudian hal semacam ini, hal menyangkut kewarganegaraan itu tidak muncul terungkap. Baru kemudian pasca reformasi itu kemudian kita banyak sekali menyaksikan ekspresi kewarganegaraan dalam berbagai bentuknya, yang kemudian satu bagian banyak didasari oleh persoalan politik identitas, di bagian yang lain itu juga banyak didasari oleh isu-isu kultural. Nah, isu kultural ini kemudian juga boleh kita pilah jadi dua gitu ya.
isu kultural pada konteks kita bicara tentang tradisi atau kebudayaan. Satu lagi itu kemudian isu-isu yang terkait dengan itu, yaitu kemudian isu-isu lingkungan. Nah, sebenarnya kalau kemudian terkait yang pertama itu kan kemudian yang banyak bergerak itu kan masyarakat adat ya. Tadi Mbak Alifa atau Mas Wadi banyak bicara tentang masyarakat adat, indigenous people. Ini memang salah satu kelompok yang kemudian penting untuk kita bicarakan kalau kemudian kita bicara tentang ecological citizenship. Karena pada konteks kosmologis itu kalau kita bicara konteks ecological citizenship itu memang menemukan ruangnya kalau kita bicara tentang masyarakat adat itu. Karena mereka adalah masyarakat yang memang menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang erat terkait pada tempat di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Karena tempat itu adalah kebudayaannya. Banyak dimengerti oleh masyarakat adat. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia, yang dituntut oleh masyarakat adat pada konteks gerakannya itu ya, yang kemudian dimotori oleh Aman, itu kan pada collective rights. Jadi kalau tadi Mas Wadi bicara tentang civil, political, and social citizenship ya, itu sebenarnya kalau kita mengikuti T.H. Marshall itu kan rights maksudnya. Jadi civil rights, political rights, sama social rights itu pada perubahan berikutnya ini kan kemudian banyak sekali ekspresi keluarga, ekspresi kebudayaan yang tidak mendapatkan tempat di sana itu. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang isu sipil, politik, dan kemudian sosial, di mana kemudian isu kebudayaannya itu tidak ada. Itu lapisan pertama. Lapisan yang kedua adalah yang perlu disadari kategori tadi yang dibuat oleh T.H. Marshall tadi itu kan memang banyak berdasarkan pada konteks individu. Padahal kalau kita bicara yang kultural, kita bicara tentang masyarakat adat, itu kita bicara tentang komunitas. Jadi makanya kalau kita lihat misalnya Aman dan kampanyenya, mereka itu mendorong collective rights atau groups rights. Kenapa? Karena hanya dengan itulah kemudian mereka merasa keberadaan mereka dilindungi. Ya, itu yang pertama, ini yang menarik ya, pergeserannya. Jadi ada tuntutan collective rights yang didorong oleh kelompok masyarakat adat dalam konteks di Indonesia. Dan kita tahu bahwa tuntutan mereka sudah sampai di MK, kalau saya nggak salahnya 2013 sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan itu, walaupun eksekusinya masih dikriminalisasi karena dianggap melanggar hutan, melakukan pembakaran segala rupa dan sebagainya gitu ya. Jadi fenomenanya adalah masyarakat adat menuntut collective rights. Yang kemudian bicara tentang aspek lingkungan, ini kan kemudian secara spesifik, itu kan kelompok-kelompok modern dalam tanda petik itu ya. Kita bicara Greenpeace, kita bicara tentang wildlife segala rupa dan sebagainya. Mereka punya urus yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya saya ingin membedakan antara apa yang disebut dengan environmental rights atau environmental citizenship dan ecological citizenship tadi itu. Jadi apa yang kemudian didorong oleh kelompok-kelompok Greenpeace dan sebagainya yang saya tangkap itu lebih pada environmental rights itu. Yang ini sebenarnya erat kaitannya dengan tradisi liberal itu. Jadi tadi bahwa kenapa kemudian kita perlu bicara lingkungan hari ini itu menjadi penting karena lingkungan yang tidak memungkinkan kita mengeksersis hak kita sebagai warga negara itu jadi persoalan. Dan karena itu kemudian kita perlu bicara tentang lingkungan. Nah, karena itu kemudian undang-undang tentang lingkungan segala rupa dan sebagainya itu didorong. Memang levelnya masih nasional, masih territorial based. Itu yang kemudian tadi dikritik oleh mereka yang mendorong isu ecological citizenship itu yang melampaui negara bangsa tadi itu. Bukan tidak penting, saya kira itu tetap penting. Jadi kalau environmental citizenship itu atau environmental rights itu masih cenderung territorial based. Nah, kalau ecological itu non-teritorial. Tapi bukan berarti dua hal ini saling bertentangan, tapi saling terkait karena pada akhirnya adalah kita bicara tentang lingkungan yang lebih ramah. Jadi ada dua fenomena yang menarik kalau kita bicara tentang konteks kewarganegaraan pada konteks Indonesia pasca Orde Baru tadi itu. Jadi bagaimana kalau masyarakat adat yang punya kesadaran ekologis yang sangat kuat, itu mereka menuntut collective rights. Collective rights kita tahu, collective rights ini kan memang dalam tradisi liberal citizenship itu memang tidak punya tempat kecuali kalau kita merujuk pada Wilhelm Liga itu, yang dia bicara tentang multicultural citizenship itu, yang dia bicara tentang bahwa kelompok kebudayaan itu boleh punya hak kelompok selama mereka taat pada asas liberal.
Jadi di luar tradisi Kimlikian itu tidak punya tempat dalam tradisi liberal. Satu sisi kita bicara tentang environmental rights itu atau isu-isu lingkungan yang justru didorong oleh kelompok-kelompok yang modern. To some extent saya kira mereka juga berhubungan, tapi focal point-nya yang bicara itu justru kelompok-kelompok seperti Greenpeace, Wildlife dan sebagainya. Saya kira ini juga fenomena yang cukup menarik ya. Kalau saya bicara focal point itu bukan berarti kelompok-kelompok yang lain tidak terlibat. Kelompok saya tahu beberapa kawan mungkin komunitas NU atau apa namanya itu juga bicara tentang isu lingkungan yang di Semarang dan sebagainya, itu juga sudah mulai bicara tentang isu itu. Jadi collective right sama environmental right itu yang kemudian belakangan muncul dan itu kemudian didorong di ruang publik, yang saya kira itu kemudian bisa menjadi salah satu catatan menarik kita bagaimana kita menempatkan diskursus itu pada konteks politik kewarganegaraan kita. Saya kira itu, Mas Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul. Mungkin dari Pak Suhadi ada tanggapan lainnya. Silahkan Bapak. Mungkin belum dulu Mbak, disambung ke, karena tadi saya kira karena waktu kita nggak banyak juga, Mas Khairul sudah cukup banyak. Di chat ada beberapa pertanyaan, mungkin saya coba akan kaitkan dengan itu, tapi siapa tahu Mbak Arifah mau membaca atau melihat dulu yang di chat. Oke, baik Bapak. Nah, iya ada satu pertanyaan dari Pak, cukup panjang ini ya pertanyaannya. Dari Muhammad Andika dari KLHK mengatakan bahwa menurutnya tema ecological citizenship yang diuraikan oleh Pak Khairul sangat sesuai dengan gagasan land etiknya Aldo Leopold, nabinya ekologi. Oh, gitu. Leopold pernah mengatakan bahwa posisi manusia dalam lingkungan bukanlah penakluk, melainkan anggota dari ekosistem besar yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya secara penuh. Konsep-konsep ekologikal seperti ini memang sangat kita butuhkan sebagai formula untuk merekayasa sosial masyarakat kita agar secara organik mau ikut serta menyelamatkan lingkungan. Namun banyak juga pihak yang mengatakan bahwa konsep-konsep ekologi seperti ini yang kita sebut di atas masih sangat utopis, karena sebagai warga negara dunia, kita tidak bisa lepas dari sistem ekonomi dunia yang masih memberengus cara pikir negara bangsa dalam memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan keselamatan lingkungan, tapi masih terbiasa dengan minyak goreng, fast fashion, dan makan berlebihan yang semuanya turut berpengaruh pada perubahan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mampu menjadi ecological citizenship di tengah kehidupan negara bangsa yang sudah terlanjur dewasa dalam pengasuhan ideologi ekonomi yang eksploitatif? Nah, mungkin Bapak bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Andika ini. Silakan Bapak Suhadi. Baik, terima kasih Mbak Alifah. Yang pertama tadi sebenarnya tentang konsolidasi demokrasi sudah sangat baik direspon oleh Mas Khairul. Saya hanya menambahkan satu aspek yang jarang dikaitkan adalah tentang kapital. Karena yang tadi merusak gitu aspek itu, dan kelompok ini sangat jeli sekali untuk masuk ke dalam isu termasuk konsolidasi demokrasi. Untuk pertanyaan berikutnya, saya mencoba pada aspek keagamaannya. Yang tadi saya menyebutkan di dalam presentasi tadi tentang ya kita terlanjur seperti ini. Kita yang beragama, agama-agama dunia atau agama-agama protik atau agama monoteis atau agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi dalam tanda petik itu, pikiran kita kurang lebih sudah pada seperti yang sekarang ini, mencoba menjaga jarak dengan alam atau dengan nature. Yang bisa dilakukan apa? Sebenarnya kelompok-kelompok agama ini melakukan cukup banyak hal, meskipun dibanding tantangannya memang kemudian bisa dihitung tidak seberapa atau tenggelam di dalam hiruk-pikuk kehidupan yang semakin konsumeris, semakin
sistem ekonomi yang semakin kapitalis juga. Tapi kalau kita perhatikan misalnya advokasi di Muhammadiyah misalnya tentang jihad sumber daya, jihad konstitusi dalam bidang sumber daya alam. Saya kira itu di antara gerakan yang cukup meyakinkan. Di teman-teman NU juga ada tindakan ada gerakan-gerakan yang penting, yang pendampingan yang penting di akar rumput. Di samping terus mengembangkan sensibilitas seperti itu, gerakan-gerakan misalnya problem yang ditanyakan Mas siapa yang terakhir tadi adalah tentang konsumerisme gitu. Sekarang mulai banyak gerakan keagamaan yang mendukung atau selaras dengan simple life misalnya. Upaya untuk menekan laju konsumerisme itu banyak sekali diinspirasi oleh gerakan-gerakan keagamaan. Misalnya satu industri yang pusatnya di Amerika gitu, ada yang terinspirasi oleh pikiran atau ajaran di dalam Buddhisme, lalu membangun pabrik tekstil dengan sentuhan yang sangat berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan yang orientasi sangat kapitalis. Misalnya dia tidak akan karena gini, konsepnya tentang karuna atau tentang kasih sayang itu adalah tidak membuat makhluk semakin menderita. Sementara praktik-praktik kapitalis kita, praktik industrial kita itu adalah membuat makhluk menderita. Bagaimana untuk mengerem itu? Misalnya perusahaan itu kalau membuat toko itu selalu mencari toko bekas dari rumah yang tidak dipakai. Dia tidak pernah membangun toko dari bangunan yang baru karena untuk mengurangi penggunaan energi, semen dan lain sebagainya. Iklan dia sangat aneh gitu ya. Di dalam dunia semakin kapitalis misalnya iklan dia ini perusahaan tekstil, iklan dia jangan beli jaket produk kami kalau Anda benar-benar tidak membutuhkan, karena satu jaket ini dibikin memang awet, jangan beli ini karena ini menggunakan sekian energi listrik, sekian bahan yang seperti ini dan seterusnya. Jadi iklannya malah jangan beli. Terus perusahaan ini juga di antara perusahaan tekstil yang mempunyai tempat permak yang terbesar di dunia. Jadi kalau kamu punya produk yang rusak dari kami, nggak usah langsung ganti atau beli, dibawa ke toko permak, gitu, untuk dipermak. Dan ini terinspirasi oleh pikiran atau gagasan di dalam Buddhisme. Yang seperti ini cukup banyak sebenarnya di gerakan-gerakan keagamaan yang kecil-kecil. Kita lihat hampir 20-30 tahunan ini mulai merebak ya tentang yang seperti ini, memang jarang terlihat. Terakhir, Mas Khairul tadi menyebutkan tentang collective right dan lain sebagainya. Dari sisi agama-agama memang penting untuk mulai memikirkan, mungkin bahasa kasarnya, menghentikan dakwah-dakwah ke komunitas adat. Karena apa? Karena kelompok inilah yang sebenarnya secara ekologis terbukti sangat kuat untuk merawat hutan, merawat lingkungan. Kalau kita lihat situasi di Jambi, di Sumatera Pak Domnya tentang suku anak dalam gitu, itu memprihatinkan sekali. Karena pada satu sisi dia hutannya dihancurkan oleh para konglomerat yang mendapatkan konsesi tentang hak penggunaan tanah mereka, hutan. Di sisi agama dia didakwai oleh kelompok-kelompok agama. Dari sisi pemerintah mereka acuh tak acuh, sehingga mereka banyak menjadi gelandangan di sebagian kota-kota itu. Jadi
pada saat itu agama memang apa sebenarnya cukup menjanjikan di aspek movementnya, termasuk mungkin di antara yang menjanjikan ya dibanding dengan gerakan-gerakan lain yang sifatnya yang non religius atau kelompok-kelompok yang sekuler. Saya kira di aspek itu agak menjanjikan, dan riset-riset tentang itu memang belum banyak, dan itu menjadi aspek yang penting di dalam pengembangan riset di bidang itu. Itu Mbak Alif. Oke, apakah ada tambahan mungkin dari Pak Khairul? Boleh. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi gagasan-gagasan tentang apa namanya ekologis tadi itu sesuatu yang utopis di tengah rezim ekonomi kita yang sangat neoliberal dalam petik gitu ya. Ini memang realitas yang apa namanya tidak terbantahkan. Jadi saya ingat ada apa namanya satu fenomena menarik. Dulu itu di India ada kelompok pendukung Gandhi itu, Gandhian, garis keras itu. Nah, mereka itu hidup tanpa listrik gitu. Bagi mereka sederhana, listrik itu kapital, bagian dari kapitalisme. Kalau mereka mau lepas dari kapitalisme, ya nggak usah pakai listrik. Nah, apa namanya? Ini sekedar contoh bagaimana sesungguhnya upaya-upaya untuk melepaskan diri dari sistem ekonomi yang kemudian sangat ekstraktif itu dilakukan. Walaupun kita tahu bahwa pendukungnya juga tidak begitu banyak, tapi upaya semacam itu dilakukan. Nah, yang kedua sebenarnya memang hari ini itu kita bicara tentang rezim ekonomi, rezim pembangunan yang bangunan dasarnya itu memang sangat ekstraktif gitu. Itu mewarisi salah satu tradisi pemikiran di Barat yang memang mengandaikan relasi manusia dan alam sebagai sesuatu yang terpisah. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa salah satu warisan dari tradisi pencerahan yang kadang orang lupa untuk melihatnya itu adalah bagaimana kemudian orang dipisahkan dengan tempat, dengan lingkungan. Yang itu pada akhirnya berdampak pada cara pandang orang pada tempat, pada alam sebagai sesuatu yang kemudian subjek-objek tadi itu. Sesuatu yang ekstraktif itu. Makanya pada akhirnya kemudian alam itu diekstraksi sedemikian rupa sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi apa namanya alam itu ya sumber ekonomi. Jadi ya manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk memenuhi kita. Saya ingat dulu saya terlibat dalam riset kolaboratif dengan teman-teman kebumian kalau nggak salah ya. Jadi bagi mereka juga menarik. Apa yang kemudian mereka bicarakan adalah alam menyediakan banyak hal untuk kita. Ada tambahan segala rupa dan sebagainya. Ya kalau kemudian kita tidak boleh menambang ya bodoh namanya. Kira-kira gitu. Jadi wacana semacam ini tuh ternyata wacana yang kemudian bahkan di antara para ilmuwan kita, para peneliti kita ya memang masih cukup kuat antara kemudian memanfaatkan alam atau kemudian yang apa namanya memilih cara yang lain. Tapi saya pikir begini, rezim ekonomi hari ini adalah rezim yang mungkin tak terbendung. Kalau dalam bahasanya Immanuel Wallerstein itu adalah developmentalisme hari ini, developmentalisme itu yang selalu I want more, sesuatu yang pengen lebih, sesuatu yang kemudian susah untuk dikontrol, sesuatu yang kemudian susah untuk dibendung. Karena berbagai cara itu kemudian dimungkinkan, dibuat untuk melegitimasi pemenuhan hasrat ekonomi yang semacam itu. Itu kenyataannya dan itu kemudian susah untuk kita tolak gitu. Nah, saya kira apa yang kemudian paling mungkin memang dan saya kira concern dari ecological leadership itu kan mencari sesuatu yang tengah-tengah bahwa alam itu boleh diolah tapi kan kemudian juga seperlunya. Kalau kita lihat kehidupan masyarakat adat segala rupa dan sebagainya, saya ke beberapa tempat, mereka hidup dari sana, tapi mereka kemudian mengambil yang kemudian mencukupi untuk kebutuhan mereka dan lebih, dan itu pun juga memenuhi aspek-aspek atau kaidah ekologikal lah kira-kira gitu ya, sesuatu yang kemudian barangkali tidak memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tapi kemudian juga tidak merusak lingkungan di mana mereka tinggal karena mereka telah menyaksikan misalnya gini di Kalimantan, saya riset di Kalimantan itu ada
ada kelompok yang hidupnya itu ladang berpindah. Jadi misalnya musim ini ke sini, musim itu ke situ, tapi begitu ada tambang, semuanya hancur, semuanya hilang. Ya, pertanyaan kemudian apakah menambang tidak boleh? Gitu. Apakah kemudian melakukan pengelolaan alam tidak boleh? Itu pertanyaan yang saya kira penting untuk dicarikan jawabannya. Nah, sayangnya memang mencari keseimbangan ini kemudian juga tidak mudah. Sementara kemudian kita hidup dengan alam, belajar dari sana, hidup dari sana, tapi kemudian juga tidak merusak. Saya kira apa yang kemudian tadi saya ungkapkan di awal, kita harus sadar bahwa kita itu citizens, bukan consumer. Kita harus menyadari itu. Kalau kemudian kita citizen, maka kita harus selalu berpikir tentang apa yang baik bagi kita bersama. Kalau sebagai consumer, sebagai konsumer, sebagai itu hanya berpikir tentang apa yang kemudian bermanfaat untuk saya. Saya kira kalau kita bicara ekologi itu kita bicara tentang yang pertama. Kita bicara tentang apa yang kemudian terbaik bagi kita bersama. Itu yang kemudian perlu kita pikirkan, perlu kita dahulukan. Karena hanya dengan kesadaran semacam itulah kita bisa bicara tentang keseimbangan ekologis yang mungkin dilakukan. Tidak mudah pasti di tengah rezim ekonomi yang sangat kuat, tapi ini juga bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan berangkat dari komunitas-komunitas kecil dengan kesadaran-kesadaran semacam itu. Saya kira komunitas agamawan, kemudian komunitas-komunitas kultural, dan komunitas-komunitas yang semacam itu, kita bisa mulai bergerak bersama dengan kesadaran yang semacam itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suhadi dan Bapak Khairul yang telah memberikan jawaban kepada kedua penanya. Apakah kedua penanya sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Berhubung karena waktu kita... Cukup, Mbak. Terima kasih jawabannya. Sangat memuaskan. Baik. Ya, siap. Terima kasih kembali Bapak Edi. Karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan dan kita beralih ke sesi closing statement yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Suhadi dan Bapak Khairul. Untuk closing statement dipersilahkan kepada Bapak Khairul terlebih dahulu. Jadi Pak Kiai belakangan ya. Baik, terima kasih Mbak Alifah, terima kasih teman-teman semua. Saya pikir ini diskusi yang sangat menarik dan saya tahu bahwa banyak persoalan yang kemudian belum kita bahas, ada banyak hal yang kemudian belum sempat ditanyakan, tapi saya berharap bahwa diskusi semacam ini tidak berhenti hanya di sini. Pilihan waktu saya kira kita perlu untuk diskusi lebih lanjut tentang tema-tema kewarganegaraan dan tema-tema lingkungan dengan lebih dalam, dengan lebih leluasa, sehingga kemudian kita bisa merumuskan dengan lebih baik atau menawarkan satu konsep yang lebih baik tentang apa yang kemudian mungkin kita lakukan. Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa tugas kita yang paling penting adalah membangun kesadaran tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia, hidup sebagai negara, itu kita tidak pernah hidup sebagai diri kita sendiri. Kalau kita mengikuti tadi apa yang saya sampaikan, bahwa kesadaran kita tentang manusia, atau kita menjadi manusia kalau kemudian kita mampu melihat diri kita lebih dari sekedar manusia. Kalau kemudian kita mampu melihat diri kita melampaui diri kita dalam koneksinya dengan lingkungan maupun dalam koneksinya dengan komunitas kultural dan sebagainya. Hanya dengan cara itulah kemudian kita mampu membangun suatu imajinasi tentang kita sebagai bagian dari ekologis yang lebih besar. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa menjadi citizen, bukan menjadi consumer. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Khairul, diskusi kita saya kira sangat kaya. Saya sendiri yang mulai selama ini bermulai tentang kajian-kajian tentang ekologi diperkaya dengan apa yang dilahirkan atau diusulkan oleh perspektif atau diskusi tentang eco-citizenship. Ekoteologi, concern utamanya adalah ingin mencoba mereview, menilai ulang
rethinking tentang sikap dari agama-agama terhadap lingkungan, terhadap alam. Upaya-upaya untuk mereview itu telah menginspirasi berbagai gerakan dari dalam masyarakat agama sendiri. Misalnya ada Green Prophet, Green Sufi, ada Green Church, ada upaya-upaya di dalam agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain lagi juga untuk bersikap lebih baik dengan alam atau dengan lingkungannya. Saya kira itu sudah menjadi kesadaran yang meskipun belum menjadi arus utama, tetapi mulai tumbuh. Diskusi tentang eco-citizenship saya kira memperkaya itu, menambahkan aspek-aspek yang selama ini mungkin masih belum terlalu tajam di dalam diskusi ekologi, aspek-aspek politik dan aspek-aspek tanggung jawab politis yang penting dikembangkan oleh bukan hanya oleh komunitas keagamaan, tetapi juga bisa menjadi concern dari kajian-kajian yang di mana ekoteologi perlu semakin diperkaya. Terima kasih Mbak Alifa. Baik, terima kasih atas closing statement Bapak Suhadi dan juga Bapak Khairul. Saya menyimpulkan sedikit bahwa berbicara mengenai eco-citizenship yang menjadi tema pada siang hari ini tentang agama, lingkungan, dan politik kewarganegaraan, bahwasanya hal paling mendasar dalam permasalahan ekologi adalah sifat konsumtif masyarakat atau warga negara itu yang kemudian mengikuti perkembangan modernitas yang menggunakan sistem kapitalis yang selalu mengeksploitasi alam. Maka untuk mulai dari hari ini kita akan belajar menjadi eco-citizenship atau kewarganegaraan lingkungan yang meninggalkan praktik-praktik konsumtif dan kemudian berganti kepada hal-hal yang lebih sustainable dan memanfaatkan alam secukupnya dan seperlunya. Nah, mungkin itu dari Bapak Ibu yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara dari... Foto dulu sebelum bubar. Baik. Demikian acara dari Tadarus Kewarganegaraan dengan tema Eco-Citizenship, Agama, Lingkungan, dan Politik Kewarganegaraan. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini bisa membawa kita dalam wawasan tentang ekologi yang lebih luas, terutama dalam menjadikan kita eco-citizenship yang sebenarnya. Itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga para fasilitator yang telah memberikan media untuk melakukan diskusi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan belum sempurna dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya Alifah Nurul Fadilah pamit undur diri dalam hadapan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama dulu ya. Yang ada Butung Culang. Ya baru kelihatan ya.